Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Lestari dengan NIM C1 channel 21280. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akad-akad lainnya. Yang pertama ada akad sarf. Akad sarf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penginderaan, atau transaksi jual beli. Sarf adalah transaksi jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau penukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang sejenis maupun tidak sejenis. Sumber hukum akad sarf yaitu ada transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran. Kelebihannya adalah riba. Perak dengan perak harus sama takaran. Kelebihannya adalah riba. Gandum dengan gandum harus sama takaran. Tepung dengan tepung harus sama takaran. Kurma dengan kurma harus sama takaran. Garam dengan garam harus sama takaran. Kelebihannya adalah riba. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang atau tidak tunai. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada akad wadiah. Wadiah merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak menerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang menjadi penjamin pengembali barang titipan. Sumber hukum dari akad wadiah terdapat pada Al-Quran, Quran Surah 4 ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak memberinya dan as-sunnah yang berbunyi, tunaikan amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Daud dan Al-Tirmizi. Jenis akad wadiah. 1. Wadiah amanah, yaitu wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Contohnya titipan barang di pusat perbelanjaan. Yang kedua, wadiah yad damanah, yaitu wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan meminjam untuk mengabaikan titipan tersebut secara utuh setiap saat pemilik menghendakinya. Contohnya tabungan. Akad al-wakalah. Al-wakalah atau al-wikalah atau tahwid artinya penyerahan, pendelegasian, pemberian mendata. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sumber hukum dari akad al-wakalah terdapat pada Quran Surah 18 ayat 19 dan as-sunnah. Rukun dan ketentuan syariah dalam akad ini adalah sebagaimana rukun wakalah ada 3, yaitu 1. Pelaku yang terdiri dari pihak pemberi kuasa atau mewakil dan pihak yang diberi kuasa atau wakil. Kedua, objek akad berupa barang atau jasa. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Akad al-kafalah. Akad kafalah adalah suatu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafiil kepada pihak ketiga makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung, makful anhul atau asil. Sumber hukum akad al-kafalah terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun dan ketentuan syariah dalam akad al-kafalah yaitu rukun kafalah ada 3, yaitu 1. Pelaku yang terdiri atas pihak peminjam, pihak yang beruntung, dan pihak yang berutang. Kedua, objek akad berupa tanggung jawab yang berutang baik berupa jasa maupun barang ataupun pekerjaan. Ketiga, ijab kabul atau serah terima. Qardul hasan. Qardul hasan adalah pinjaman tanpa dikenai biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman qardul bertujuan diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Sumber hukumnya terdapat pada Al-Quran, Quran Surat 2 ayat 280 dan As-Sunnah. Rukun qardul hasan ada 3, diantaranya pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman, objek akad berupa uang yang dipinjamkan, dan ijab kabul atau serah terima. Akad al-hiwalah.
Hawalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, atau memikul suatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Pada dasarnya, akad terbaru yang bertujuan untuk saling menolong untuk mengharap ridho Allah. Terdapat beberapa jenis akad hiwalah, diantaranya dapat ditinjau dari segi objek akad. Hiwalah dibagi menjadi dua. 1. Apabila yang dipindahkan itu berupa hak menagih piutang, maka pemindahan itu disebut hiwala al-haq atau pemindahan hak. 2. Apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut al-hiwala ad-dain atau pemindahan utang. Akad al-ran. Ran secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, ran adalah yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Rah yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad rah bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Sumber hukum akad rah terdapat pada Al-Quran, Surat 2 ayat 283 dan As-Sunnah. Rukun al-rah ada 3 diantaranya sebagai berikut. Pelaku terdiri atas pihak yang mengadaikan atau rahin dan pihak yang menerima gadai atau murtahin. Objek akad berupa barang yang digadaikan, marhun, dan utang atau marhun bih, dan ijab qabul atau serah terima. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.